Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prayoga Alfisarin. Di sini saya akan membacakan tugas manajemen keuangan yang berjudul Instrumen Pasar Modal dengan nama kelompok saya. Yang pertama ada Muhammad Hafiz, Muhammad Dafar Raihan, dan saya sendiri Prayoga Alfisarin. Apa sih itu instrumen pasar modal? Instrumen pasar modal adalah surat berharga atau produk yang diperdagangkan di pasar modal. Fungsinya adalah sebagai tempat bertemu investor dan emiten untuk melakukan perdagangan efek. Yang kedua, ada kelompok instrumen pasar modal. Yang pertama ada ekuitas, obligasi, dan derivatif. Nah, yang pertama itu ekuitas, saham biasa, dan saham preferen. Yang kedua, obligasi, surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah. Yang ketiga, derivatif, instrumen keuangan yang nilainya berasal dari aset yang mendasari opsi kontrak berjangka pendek. Yang ketiga ada instrumen ekuitas atau saham. Salah satunya ada saham biasa dan saham preferen. Saham biasa, jenis saham yang mewakili kepemilikan dalam sebuah perusahaan, memberikan hak suara kepada pemegangnya, serta hak untuk mendapatkan dividen. Saham biasa adalah jenis saham yang paling umum diperjualbelikan di pasar modal. Yang kedua ada saham preferen, jenis saham yang memiliki karakteristik gabungan antara saham biasa dan obligasi. Pemegang saham preferen memiliki prioritas lebih tinggi dibandingkan pemegang saham biasa dalam hal pembagian dividen dan hak atas aset jika perusahaan diekuidasi. Namun, biasanya tidak memiliki hak suara dalam pengambil keputusan perusahaan. Yang ketiga ada instrumen obligasi. Yang pertama ada surat utang, yang kedua ada fungsi. Instrumen keuangan yang menyatakan janji penerbit untuk membayar sejumlah dana kepada pemegang surat utang pada waktu yang telah ditentukan, serta memberikan imbal hasil dalam bentuk bunga atau kupon secara periodik. Surat utang sering disebut juga sebagai obligasi. Penerbitnya bisa berasal dari pemerintah, perusahaan, atau lembaga keuangan. Yang kedua ada fungsi. Surat utang membantu meningkatkan likuiditas, menyediakan dana pembangunan, menambah pilihan investasi, dan mendukung stabilitas ekonomi. Nah, yang keempat ada instrumen derivatif. Yang pertama ada swap, forward, kontrak berjangka komoditi, opsi, dan futures. Reksadana sebagai alternatif, yaitu 1. Pengurangan risiko, 2. Strategi investasi yang terencana, 3. Minimum investasi rendah. 1. Pengurangan risiko dengan mendiversifikasi portofolio ke berbagai aset, yaitu saham, obligasi, komoditas, atau properti. Risiko keseluruhan dapat diminimalkan. 2. Strategi investasi yang terencana, yaitu manajer investasi biasanya memiliki strategi yang jelas dan terukur untuk mencapai tujuan investasi, baik itu pertumbuhan modal, pendapatan tetap, atau perlindungan nilai. 3. Minimum investasi rendah. Dengan minimum investasi yang rendah, investor dapat memulai dengan jumlah yang kecil dan secara bertahap meningkatkan investasi mereka seiring bertambahnya pengalaman dan pemahaman tentang pasar. Tips investasi di pasar modal, yaitu 1. Risk management, 2. Monitoring portofolio, 3. Tujuan investasi jelas. 1. Risk management, yaitu diversifikasi portofolio untuk mengurangi risiko keseluruhan. Yang kedua, monitoring portofolio, yaitu pantau perkembangan portofolio secara berkala untuk adjustment yang diperluas. 3. Tujuan investasi yang jelas, yaitu tentukan tujuan investasi jangka panjang atau pendek. Manfaat investasi dari pasar modal: mengumpulkan dana. Salah satu fungsi utama dari pasar modal yang memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan sumber pendana jangka panjang. Yang kedua ada return investment, keuntungan yang diperoleh dari investasi dalam bentuk presentasi dari modal yang diinvestasikan. Investasi dari pasar modal seperti saham, obligasi, dan reksadana seringkali menawarkan potensi keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan simpanan di bank. Likuiditas: mudah membeli atau menjual efek seperti saham, obligasi, atau reksadana tanpa mempengaruhi harga pasar secara signifikan.
Kesimpulannya, pentingnya memahami instrumen pasar modal dan strategi perencanaan investasi untuk meningkatkan hasil investasi. Mulailah berinvestasi dengan bijak dan terinformasi. Terima kasih.